Pemirsa, ratusan pemudik tiba di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Diprediksi puncak arus balik di Kota Bandung terjadi hari ini hingga besok. Hari ini putusan pemudik tiba di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Sekitar 520 pemudik tiba di Kota Bandung di hari kedua pasca tahun baru. Mayoritas pemudik berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk hari ini dijadwalkan stasiun Kiara Condong kedatangan 3 perjalanan kereta api jarak jauh. Senin udah gak libur lagi ya, udah ini jadi pulang hanya hari ini hari Minggu. Harga swabnya jadi turun 10.000 sih, jadi 35.000. Sama kalau buat persyaratannya udah bagus sih, jadi vaksin harus 2 kali, swab, sama kayak gitu sih. Sementara itu diprediksi puncak arus balik yang terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta jatuh pada tanggal 2 dan 3 Januari 2022. Warga yang mudik atau bepergian pun mulai terlihat kembali ke ibu kota. Di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat sudah mulai terlihat adanya kepadatan penumpang, terutama penumpang yang baru saja tiba di Jakarta. Jumlah penumpang hingga saat ini 5.000 penumpang. Mayoritas kedatangan penumpang berasal dari Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto, Surabaya, dan Malang. Rapid test antigen di Stasiun Senen sudah Rp35.000 yang sebelumnya Rp45.000. Tes rapid test antigen dimulai dari pukul 5 pagi sampai dengan setengah 11 malam. Ya, pemirsa, sudah banyak warga Jakarta yang mudik menghabiskan libur Nataru kembali ke ibu kota, mengingat besok sudah kembali beraktivitas. Untuk mengetahui tingkat kedatangan penumpang kereta, sudah ada jurnalis Armalina di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Armalina, adakah peningkatan kedatangan di sore hari ini? Silakan Armalina. Ya, April dan juga pemirsa, untuk penumpang di stasiun Pasar Senen pada hari ini sudah mulai terjadi adanya peningkatan jika dibandingkan pada hari kemarin. Tercatat dari petugas yang berjaga di stasiun Pasar Senen, pada hari ini setidaknya sudah ada 6.000 penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen. Sedangkan pada kemarin, ini pada hari Sabtu, tercatat baru ada 3.300 penumpang yang tiba di Jakarta. Artinya pada hari ini ada kenaikan hampir 100% dari kemarin siang, yaitu saat ini sudah ada 6.000 penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan untuk hari ini juga kepulangan penumpang ini paling banyak dari Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, diantaranya dari Yogyakarta, Semarang, Solo, Purwokerto, Surabaya, dan juga Malang. Namun memang meskipun hari ini diprediksi dan juga besok adanya puncak peningkatan penumpang yang tiba di Jakarta di stasiun Pasar Senen, namun untuk jumlah penumpang ini terbilang masih cukup normal jika dibandingkan pada masa sebelum COVID-19, yaitu pada tahun 2019. Saat ini ada penurunan angka penumpang yaitu sekitar 60 hingga 70%. April. Ya, Armalina, kapan kira-kira puncak arus balik dari libur Natal dan Tahun Baru ini? Armalina? Ya, April, seperti yang tadi kami sudah sampaikan bahwa diprediksi untuk puncak penumpang di stasiun Pasar Senen akan terjadi pada hari ini dan juga esok hari, mengingat memang esok ini sudah mulai masuk kembali untuk anak-anak sekolah ataupun untuk masyarakat yang akan bekerja, sehingga memang diprediksi untuk puncak kedatangan penumpang di stasiun Pasar Senen ini akan terjadi pada hari ini dan juga esok hari. Memang tercatat untuk hari ini sudah mulai ada peningkatan yang cukup terlihat, yaitu tercatat sudah ada 6.000 penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen jika dibandingkan pada kemarin Sabtu yang tercatat hanya sekitar 3.300 penumpang. April. Baik, terima kasih Armalina sudah melaporkan langsung dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta ramai dipadati ribuan wisatawan. Hasil omset para pedagang dan kusir dokar wisata pun naik antara 70%.
Akhir pekan pasca libur tahun baru, kawasan wisata Malioboro di Yogyakarta ramai diserbu ribuan wisatawan. Kepadatan wisatawan berdampak pada kemacetan panjang di ruas jalan di sekitar Malioboro. Sebagian wisatawan datang bersama keluarga menghabiskan waktu untuk bersuah foto. Sementara sebagian wisatawan lain berbelanja pakaian batik, pernak-pernik cenderamata serta makanan oleh-oleh khas Yogyakarta. Meningkatnya kunjungan wisatawan dari dalam dan luar Yogyakarta mendongkrak omset pedagang hingga 70%. Kebanjiran rezeki juga dialami kusir andong dan beca motor yang menyewakan jasa angkutan untuk wisatawan berkeliling di Malioboro dan sekitarnya. Udah lumayan, sedikit-sedikit. Selama waktu ada isu mau PPKM tanggal 24 itu sebelumnya sudah ramai, Mas. Ya, sebulan tuh lumayan lah. Terus ini Ya, kalau di persentase naik berapa persen Ibu selama libur Natal ini Bu? Ya lumayan lah, Mas, separuh gitu. Ya 50. Naik 50%. Biasanya narik 2-3 kali, ini bisa narik 5 kali. Alhamdulillah. Dalam sehari ya Pak ya? Iya. Oh, terus perasaannya gimana ya Pak? Ini pengunjung ramai ya Pak perasaannya? Ya ada perasaan was-was. Oh, masnya kenapa Pak? Masih takut COVID, tapi di sisi lain ya mumpung rame diberangkati, hati-hati. Kalau orangnya nggak pakai masker, saya juga nggak berani, Mas. Kondisi perekonomian pedagang berangsur membaik pasca kawasan wisata Malioboro mulai dipadati wisatawan sejak 1 bulan terakhir. Dari Yogyakarta, Galih Wisma melaporkan. Mengawali libur tahun baru 2022, warga padati Kebun Binatang Surabaya. Sedikitnya ada 8.000 orang pengunjung memadati kebun binatang milik pemerintah tersebut. Kebun Binatang Surabaya menjadi tempat wisata favorit warga Surabaya dan sekitarnya. Lebih dari 8.000 pengunjung mengunjungi tempat favorit di Kebun Binatang Surabaya seperti harimau, komodo, dan jerapah. Dengan harga tiket masuk Rp15.000, pengunjung tidak merasa rugi karena rasa asri dan banyak spot-spot foto yang menarik. Bahkan pengelola juga menyediakan booth-booth untuk swafoto serta wisata wahana air. Murah. Murah ya? Iya. Tempatnya nyaman. 15. 15.000 ya? Iya. Satwa yang paling disuka apa ini? Itu banyak hewan-hewan, macam-macam hewan-hewan banyak di sini. Salah satunya apa? Kayak gajah, jerapah, semua ya lengkap di sini. Mbak ini kan rame, takut apa gitu Mbak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Pakai masker ya yang penting ya? Iya. Yang penting pakai masker. Di daya tampung kita kan 50% dari daya tampung. Jadi kalau kita ada sekitar yang nyaman itu di angka 10.000, jadi daya tampung itu 5.000 dan ini tetap kita pantau di Peduli Lindungi. Kalau lebih dari 5.000 sementara kita tutup sambil menunggu pengunjung keluar baru. Akibatnya banyak warga yang datang di Kebun Binatang Surabaya. Arus lalu lintas di kawasan Jalan Raya Darmo dan Jalan Raya Diponegoro menjadi macet karena banyak mobil maupun motor berhenti untuk menurunkan penumpang. Meski dijaga pihak kepolisian dan petugas Satpol PP, namun kemacetan masih saja terjadi. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, libur tahun baru, wisatawan Kebun Binatang Bandung juga meningkat. Pengelola siapkan antisipasi lonjakan wisatawan agar tetap aman dan nyaman selama berlibur. Minggu pagi, kepadatan mulai terlihat di pintu masuk Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat. Guna mencegah penyebaran COVID-19, para petugas mengingatkan para pengunjung untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, pengelola juga membatasi jumlah pengunjung maksimal 2.000 orang per hari. Para pengunjung juga dihimbau untuk selalu menggunakan masker selama berada di area wisata.
Ya, informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.